Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaum yalqah. Tadi panitianya salah nyebut ya, aminallah ayatullah. Jangankan panitianya yang sekali ketemu, mahasiswanya banyak yang salah. Tiba-tiba nanya tugas, japri lagi. Jangankan mahasiswanya yang jarang ketemu, dosennya. Karena dulu di Madinah pernah iseng masuk kampus hadis, beda fakultas, kami berempat beda fakultas semua. Kecuali ana sama Amrullah satu fakultas. Ana masuk, ditanya tentang tugas risalah. Pertama-tama kaget, kedua ana tanya dulu ini materinya apa. Kok nanyain tentang tafsir? Oh berarti Nasrullah yang ditanya. Ya udah ana dengerin aja pertanyaannya, kapan ana catat aja, nanti ana japri. Mas ditanyain Syekh fulan. Dikiranya ana sama. Terus nanti kalau ana masuk ke fakultas hadis, ya sama, ditanya. Bahkan sempat suatu saat Nasrullah ini kan S2 ya, tugas ngawas ujian anak S1. Kemudian beliau ada berhalangan yang mendadak. Yang namanya tugas ngawas ujian itu tugas kuliah, nggak bisa dilawan, bergantung dengan nilai. Akhirnya minta tolong Ustaz Ayat, dan nggak ada yang curiga. Mirip ya, nama mirip. Ya kalau ditanya antum MH, iya anak MH, bener anak MH. Setiap angkatan akan memanggil nama awal kan. Kecuali yang kenal semuanya pasti akan beda manggilnya. Kalau masing-masing cuma kenal satu MH aja mesti manggilnya MH. Kalau ditanya antum MH. Alhamdulillah. Bahkan kami pernah tuker tiket pesawat. Ketika dulu bukan Saudi ya, pulangnya harus pakai Qatar. Nggak tahu ada masalah apa gitu. Kita pulangnya harus pakai Qatar. Dan Qatar itu tiket pesawatnya nggak pakai nomor paspor, pakai nama pertama, kedua, dan terakhir. Nama kami kan 4, yang beda kan ketiga. Sehingga kalau disebut 3 nama, yang nama pembedanya malah nggak ada. Anan daftar pertama sebelum Ramadan, Nasrullah di awal Ramadan, pertengahan Ramadan Ustaz Ayat, karena beliau ada urusan ini dan itu. Ana nggak ada urusan apa-apa, S1 setelah ujian langsung pulang. Ternyata keluar tiketnya beda-beda, tidak sesuai dengan requestan. Ya udah kita saling bertukar aja. Oh, ini punya Ana berarti ini aja, gantian. Dan alhamdulillah lolos sampai taraf bandara ya. Jadi mohon dimaklumi kalau panitia salah sebut ya. Ala kulli hal, pembahasan kita masuk kepada bab yang berikutnya dalam pembahasan fikih tarawih atau qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang ma'ruf di kalangan para tulabul ilm, ini adalah hadis yang sangat masyhur ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, man qama ramadhan, yang dimaksudkan di sini adalah qiyamul lail, imanan dan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan. Maka di sini yang menjadi keutamaan kaum muslimin yang harus kita apresiasi dan kita bangga adalah ketika kaum muslimin berjamaah salat tarawih, qiyamul lail. Di luar Ramadan kita enggak pernah temukan dan enggak akan kita temukan orang-orang yang mengadakan qiyamul lail. Sedikit yang qiyamul lail. Tapi alhamdulillah pada bulan Ramadan mayoritas kaum muslimin, bahkan mungkin yang salat tarawih enggak salat isya. Ada loh yang seperti itu. Datangnya pas tarawih, emang nawa itu salat tarawih. Jadi salat isyanya enggak. Ya kayak orang salat qiyamul lail sampai kecapean terus tidur, salat subuhnya jam 6 lah ya. Ya kayak gitu. Sunnahnya pateng, wajibnya lewat. Di sini adalah menunjukkan bahwa memang di sini ada landasan qiyamul lail berjamaah. Kaitannya adalah dalam salat berjamaah di sini Rasulullah SAW pernah melakukan jamaah qiyamul lail. Rasulullah pernah melakukan malam pertama jamaahnya sedikit,
Karena memang kita tahu kota Madinah di masa-masa itu sudah mulai luas sekali, sehingga mereka sholat sebagian ada di masjid kampung. Jadi nggak semuanya di masjid Nabi, jauh di pusat kota kan masjid Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam kedua lebih ramai lagi. Di malam ketiga penuh masjidnya. Di malam berikutnya mereka semuanya kumpul karena dengar Nabi ada jamaah malam nih. Mereka kan semua antusias ya, Masya Allah. Pas malam berikutnya Nabi nggak keluar. Sampai para sahabat ada yang ngasih kode dengan melempar kerikil di depan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kode dari mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu sebenarnya, cuma Rasulullah nggak keluar. Kemudian pada esoknya Rasulullah baru keluar, kemudian mengatakan, aku tahu kalian nunggu. Cuman kalau seandainya aku rutinkan, takut nanti jadi wajib. Karena wahyu masih terus akan turun. Ditakutkan akhirnya jadi wajib. Bayangin kalau qiyamul lail wajib. 5 waktu aja banyak bolongnya. Ingat kisah tentang Musa alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan diwajibkannya 50 salat. Turun ketemu Nabi Musa, minta rukhsah. Umatmu enggak akan cukup. Karena Nabi Musa pengalaman, sudah selesai satu sesi nubuah. Naik lagi Nabi Muhammad. Minta keringanan terus sampai sisa 5. Turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya apa? Minta lagi rukhsah. 5 itu masih susah bagi umatmu. Minta lagi keringanan. Nabi Musa ini lagi ceritain tentang umat siapa? Umat Nabi Muhammad zaman kapan? Ya zaman sekarang ini. Kalau zaman Nabi Muhammad 5 waktu sholat, mereka sholat sunnahnya aja pateng, rajin. 5 sholat itu keberatan bagi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa cerita tentang umat Nabi Muhammad yang mana? Yang zaman sekarang ini loh. Zaman yang masjidnya sudah ber-AC, masjidnya banyak, kesini jauh, di sana ya ada musola. Cuman yang ber-AC jauh, yang dekat gak ada AC-nya. Biasanya gitu. Nah ini, apalagi nanti kalau qiyamul lail diwajibkan, akan semakin mesusahkan. Nabi Muhammad takut itu terjadi sehingga tidak dilakukan. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, terputuslah apa yang ditakutkan Nabi. Diwajibkannya syariat yang memberatkan. Maka dihidupkanlah kemudian di masa Umar radhiyallahu taala anhu. Seharusnya tidak ada yang menghalangi bagi Abu Bakar untuk menegakkan. Tapi dalam satu riwayat Abu Bakar cuma ketemu Ramadan 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Dan itu di masa-masa sangat sibuk dengan peperangan. Abu Bakar disibukkan dengan berbagai urusan negara yang pertama kali dipimpin oleh manusia biasa, bukan dipimpin manusia. Bukan dipimpin Nabi. Kalau dipimpin manusia ini kan otomatis banyak interupsi ya. Itu yang sedang diluruskan Abu Bakar sehingga tersibukkan daripada menghidupkan malam ini. Ketika di masa Umar, kita tahu Umar radhiyallahu taala anhu memimpin selama kurang lebih 12 atau 13 tahun. Banyak waktunya. Termasuk diantaranya akhirnya menghidupkan jamaah tarawih ini. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'atu apa bid'ati? Itu. Ni'matul bid'atu hadhihi. Betul enggak? Ya ahlul lughah. Ini enggak ngetes, Anda enggak tahu. Anda lupa. Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik nikmat adalah ini. Bid'ah dalam hal apa? Dalam hal dirutinkannya salat berjamaah. Bukan berarti kemudian di masa Nabi SAW nggak pernah ada. Ada di masa Nabi SAW. Terjadi di masa Nabi SAW. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu tentang wudu, salat wudu ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendengarkan suara terompahnya di surga mendahului Nabi. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan? 2 rakaat setelah wudu. Ini bukan syahid, bukan dalil yang menunjukkan bahwa Bilal membuat-buat ibadah. Tapi ini adalah suatu hal yang sudah dilakukan Nabi dan disunnahkan. Kemudian Bilal adalah orang yang istiqomah di situ. Bukan Bilal yang membuat syariat itu radhiyallahu taala anhu. Maka perlu kiranya kalau kita itu melihat sirah nabawiyah enggak sepenggal-sepenggal. Semuanya dilihat dan termasuk diantara hikmahnya. Itulah kenapa penting kiranya sirah itu dipelajari juga dengan dalil yang
sahih, dengan garis yang sahih. Enggak semua sirah kita terima. Itu syahidnya yang ingin kita tekankan dalam Qiyamul Lail. Jadi di situ kalau ada pembahasan bid'ah, maka berarti bid'ah secara lughawiyah, secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena secara syar'i ini bukan bid'ah, ini adalah hal yang pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menggiatkan ibadahnya Qiyamul Lail ketika masuk dalam 10 hari terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah semakin kencang, semakin semangat pada 10 hari terakhir, yang mana di malam-malam lainnya tidak sesemangat malam ini. Sebagaimana dalam hadis yang berikutnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah. Rasulullah ketika sudah masuk malam terakhir mengencangkan sarungnya. Yang dimaksudkan apa? Tidak menggauli istrinya. Karena Rasulullah i'tikaf di masjid. Wa ahya lailah, kemudian menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini termasuk di antara sunnah. Menghidupkan keluarga, menghidupkan family. Dilarang tidur ketika malam 10 hari terakhir. Apalagi ketika antum mungkin di rumah tangga tersebut sebagai orang yang dihargai atau dihormati. Mungkin ada sebagian yang di antara kita mungkin anak pertama atau anak kedua yang karena belajar agama satu-satunya, atau karena mungkin yang sudah punya kerjaan, dihargai, omongannya dinunut. Nah, ini mumpung. Ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir adalah menghidupkan malam itu. Bangunkan teman saudara, bangunkan ponakan-ponakan, terbiasa untuk bangun malam. Ini dulu yang dilakukan Bang Ayat di rumah. Bang Ayat di rumah kalau pulang, dan beliau hafizahullah ta'ala sejak kecil selalu membiasakan i'tikaf. Kecuali beberapa waktu ketika pulang ke rumah dari liburan Madinah. Beliau tidak i'tikaf kayaknya cuma ketika di Madinah saja. Karena memang susah. Harus safar atau mungkin banyak jadwal dan sebagainya. Ketika beliau sudah jadi dosen di STDI, pulang sudah 2 Ramadan yang beliau lewati, dua-duanya beliau i'tikaf. Padahal liburan STDI itu tanggal 19 Ramadan. Pulang ke rumah, bahkan datangnya pagi, malamnya langsung masuk i'tikaf. Sejak beliau i'tikaf, nggak pernah membangunkan keluarganya lagi kan di masjid. Ketika beliau tidak i'tikaf, itu membangunkan keluarga. Umi diajak ke musola. Dulu di belakang rumah ada musola yang jarang ada jamaahnya. Akhirnya kita meramaikan. Ayatullah bangunkan, terus istrinya diajak. Nanti Nasrullah bikin kopi. Ya itu menghidupkan malam. Ya meskipun nanti akhirnya yang ngaji ya paling Mas Ayat, Umi, Abi, yang anak cuma pindah tidur. Masih kecil. Gak apa-apa. Ya SMA lah. Udah besar ya. Nah itu sunnah. Justru syahidnya adalah di 10 hari terakhir. Ibarat lari itu kenceng, di akhir semakin kenceng larinya. Itu yang seharusnya. Bukan kencengnya di awal, di akhirnya gembos. Awalnya di tarawehnya di masjid, 10 hari terakhir tarawehnya di Roxy. Ini nggak seharusnya. Tapi emang di Roxy itu Masya Allah 10 hari terakhir murah-murah ya. Anak sempat iseng loh, ya mampir aja lah, tapi siang. Karena kan kalau malam Masya Allah banyak, nggak seharusnya kumpul lah kaum thalabul ilm ke situ. Terlalu ramai pengunjungnya. Anak siang datang ke sana. Kalau siang pada puasa sepi. Anak nyoba lihat, Masya Allah murah-murah. Kenapa enggak? Enggak apa-apa, belanja enggak apa-apa. Tapi coba ambil mungkin siang. 1 jam mungkin ngambil, itu 1 jam udah kelamaan kayaknya. Ngapain itu 1 jam nyari celana atau muterin, dicobain satu-satu atau gimana? Itu belanja tidak masalah. Tapi ikhwati fillah, termasuk di antara fitnah iblis, fitnah syaitan dalam menghasut anak Adam adalah menyibukkan dari yang mafrud, dari yang wajib dengan hal yang sunnah. Misalnya ya tadi menunda sholat subuh, ketiduran gara-gara kelamaan qiyamul lail. Atau fokus bagaimana datang ke sholat tarawih tapi nggak peduli dengan sholat isya'nya.
Banyak loh orang yang sholat isyanya terlambat, sholat tarawihnya nggak pernah terlambat. Sholat isyanya datang di rakaat kedua, ketiga, sholat tarawihnya nggak telat. Ya iya sih, ya kan sudah datang pas isya ya. Cuman kan akhirnya kan sholat sunnahnya sempurna, sholat wajibnya malah bolong. Apalagi yang mas-mas pejuang silaturahim buka bersama, nggak pernah dilahirkan dalam satu rahim tapi ngaku-ngaku silaturahim. Apalagi sama mbak-mbak. Ini reuni SMA, reuni SMP, buka bersama. Buka bersama, bukanya sunnah, buka bersamanya sunnah ngumpul, tapi sholat maghribnya terbang. Jamaah di masjid wajibnya hilang. Kemudian apalagi kalau sampai ngobrol sampai isya, habis isya lanjut nggak tarawih. Itu loh. Dengan yang sunnah melupakan yang wajib. Wal iyadu billah, dengan yang mubah sunnahnya ngilang. Apalagi sunnahnya itu sunnah muakkadah yang cuman ada di 10 hari terakhir. I'tikaf atau memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadah. Kalau dulu Anda sempat salah faham adalah dalam hal futsal. Karena sempat ditegur sama sebagian jamaah. Ya, kalau 10 hari terakhir itu fokus ngaji aja, i'tikaf. Kok masih ada aja acara futsal? Kata anak, ya futsal kan menjaga kesehatan juga. Ya Ramadan bukan berarti kemudian kita nggak jaga kesehatan. Kalau kita puasa sia-sia nggak bisa futsal, futsalnya bisanya malam. Itu loh, kita kadang-kadang ketika egonya naik, kita nggak mikir mana yang lebih bijak. Makanya mulai yang anak-anak muda ini mengakui kebijaksanaan orang tua, karena orang tua itu cenderung egonya sudah dikalahkan dengan pengalaman. Meskipun ada orang-orang tua sepuh yang pengalamannya kalah sama egonya, tapi itu minoritas, sedikit. Kebanyakan mereka sudah banyak mengenyam asam garam, sambal, pecel, apalagi. Ya, yang muda-muda ini egonya dulu yang naik, apalagi sudah ngaku belajar agama. Nggak salah, futsal malam Ramadan nggak salah kan? Tapi eman-eman. Karena orang kalau sudah habis isya, habis tarawih futsalan, apalagi 2 jam, sparring lagi. Mungkin nanti selesai jam 10 kemudian ngaji khataman, mending turu, sikil wis pegel, eman-eman 10 hari terakhir. Maka hal-hal yang bisa mengganggu fokus di 10 hari terakhir, hindari. Tinggalkan. Pengajian-pengajian kalau bisa diliburkan. Fokus ngaji, kejar khataman di 10 hari terakhir. Ibadah-ibadah dikencangkan. Rasulullah bahkan meninggalkan jima. Jima itu sunnah, ibadah, dan wajib kalau butuh. Tapi di khusus malam terakhir nggak ada waktu untuk itu. Syadda mi'zarah, mengencangkan, benar-benar meninggalkan keluarga, fokus ibadah. Keluarganya semuanya dibawa ke masjid itikaf. Membangunkan semuanya ngaji sendiri. Ada yang di rumah juga nggak itikaf. Disuruh ibadah. Itu yang kita perlu ikuti dalam sunnah Nabi SAW. Karena kalau sudah 10 hari terakhir ini sudah nggak kerasa Ramadan ya, udah kerasanya Lebaran aja. Sudah ada itu yang jualan janur kuning itu. Masya Allah, ya enak sih. Tapi kan ya eman-eman. Seharusnya kita itu ketika sudah 10 hari terakhir sudah sedih, sudah mau ditinggal tamunya, bukan justru malah bahagia mau nambah THR-an. Kemudian kita bahas ini Qiyamul Lail ya. Kalau ada pertanyaan ditumpuk. Tadi mungkin yang sesi pertama ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan di akhir. Ada hadiah dari takmir. Mungkin kalau seandainya hadiahnya kurang dari antum ya. Dari takmirnya aja nanti. Kita bahas bab yang berikutnya, pembahasan tentang zakat fitri. Pembahasan dalam secara bahasa dari syariat zakat. Zakat itu pengertiannya dari segi bahasa berarti an-nama, an-numu, pertumbuhan. Atau juga dari segi bahasa diartikan juga sebagai ziyadah. Atau juga sebagai al-islah atau as-salah, perbaikan atau pensucian. Dari harfiah sendiri az-zakah itu pencucian. Maka dari arti ini saja kita sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan zakat. Pertama, tujuan utamanya adalah untuk pembersihan hati, untuk pembersihan harta, itu dengan zakat. Itu yang wajib adalah zakat. Pembersihan harta yang sunnah adalah sedekah. Kemudian dikatakan di sini secara harfiah, secara lughawiyah adalah ziyadah, bertambah
Karena sharihul hadis, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang, justru akan menambah. Nah, di sini peran ilmu gaib ada. Berperan dalam hal ini ya, ilmu gaib. Kenapa ilmu gaib? Karena ilmu akal enggak masuk. Ya secara zahir, harta yang dikurangi untuk berinfak kuranglah. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin keuangannya terbatas ya. Jadi pemasukan pengeluarannya semua dihitung. Sedekah mengurangi nominal duitnya. Tapi ingat sabda Nabi SAW bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi perbendaharaan harta kita. Justru dalam ta'rifnya yang namanya zakat itu adalah ziyadah yang akan menambah rizki kita, menambah kepemilikan kita, minimal menambah keqanaahan kita, dan itu jauh lebih baik. Ya kalau seandainya digambarkan, misalkan uang kita 500.000, tapi di 500.000 itu kita merasa kurang, kemudian kita infak 200.000, akhirnya kita punya cuma 300.000. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan 300.000 itu kita tercukupi dan kita qanaah di situ. Maka 300.000 dengan kita qanaah jauh lebih baik daripada 500.000 dan kita masih merasa kurang. Dan itu kalau seandainya memang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cuma rasa qanaah, maka itu jauh dari lebih segalanya. Yang kita susahkan kan qanaah sebenarnya. Sebenarnya enggak kita memaksakan semua itu yang sebenarnya cuma sekedar penting seperti sebuah kebutuhan. Yang akhirnya terus kita mengejar, padahal kita nggak butuh-butuh amat dan nggak penting-penting amat aslinya. Cuman karena keinginan, tiada keqanaahan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya contohnya dalam sehari-hari kita, kalau seandainya kita mau makan, mengenyangkan perut, makan nasi 1 piring dengan tahu dibakar, mungkin kasih telur dadar, cukup kan? Kasih kecap, cukup. Yang memaksa kita harus pakai pentol, harus pakai mie ayam, siangnya harus pakai ayam Kentucky, terus sorenya harus pakai apalagi pecel, Masya Allah. Itu kan karena ya ada sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengharuskan seperti itu kan karena keqanaahan. Kalau anak nggak makan ini, anak nggak bisa kenyang. Kalau ibaratnya orang Indonesia bilang, anak kalau nggak makan nasi belum makan. Itu omong kosong. Omong kosongnya orang yang nggak bisa qanaah. Mau coba makan kolak 1 mangkok, kenyang. Cuman karena mulutnya aja yang nggak bisa qanaah, anak harus makan nasi. Biar berhenti. Anak dulu juga seperti itu. Tapi ketika anak berangkat ke Madinah, nggak ada nasi muahal. Akhirnya makan roti. Apa kenyangnya roti? Ternyata roti lebih lama kenyangnya. Karena rotinya roti pentung itu ya. Ya kalau nggak mau makan zaat aja, tengker aja ya. Kencang soalnya rotinya. Ala kulli hal, maka kalau seandainya Allah menurunkan qanaah itu dalam hati kita, maka itu jauh lebih berharga dibandingkan nominal uang itu sendiri. Kalau asatidzah dulu bilang, lebih baik kita punya 1 juta dan bersyukur daripada kita punya uang 100.000 nggak bersyukur. Ini cuma untuk tambahan aja. Itu yang dimaksudkan dengan zakat. Kemudian pengertian fitri itu ada pendapat yang mengatakan dinisbatkan kepada fitrah atau naluri. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bawaan nalurinya sebagai manusia. Fitrah basyariahnya itu apa? Fitrah basyariah itu adalah suka kepada ketaatan. Makanya kalau ada orang tidak suka dengan sunnah, bagaimanapun bentuknya, sebenarnya itu bukan karena dia benci dengan sunnah, tapi mungkin ada faktor-faktor penyebab. Dia tidak tahu, dia taunya hal yang salah, atau dia sudah tahu mana yang benar, tapi dia tergoda dengan hal yang salah. Antara hal itu, antara dia tidak tahu seperti para fanatik, orang-orang yang fanatik mengikuti jalan yang salah, atau orang yang salah faham, orang-orang yang belajar tapi ternyata ilmunya nyeleneh, atau orang yang berilmu tapi niatnya salah, kayak Abu Jahal, Firaun dan sebagainya. Maka ini sudah khilaful fitrah, menyelisihi naluri. Makanya kalau dalam dakwah kita dikedepankan dengan mengedepankan hadis, Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita dihadapkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita percaya dengan Al-Quran dan Al-Hadis ini karena kita sudah dari awal iman kan.
Cuman bagaimana kita bisa mendakwahkan Al-Quran dan Al-Hadis ini kepada orang-orang di luar sana yang mereka belum percaya? Bagaimana mereka akan percaya? Lawang mereka aja masih belum percaya gitu loh dengan konsepnya ini. Jadi akhirnya banyak kaum muslimin yang keblinger mikir bagaimana caranya membuat Al-Quran dan Hadis dalam penyampaiannya dibikin semenarik mungkin. Dan melupakan tentang mukjizat Al-Quran dalam mengajak orang untuk mengikutinya. Contohnya adalah kalau kita membaca Al-Quran kepada orang yang faham bahasa Arab, maka dia akan tersentuh dengan Al-Quran. Tapi bagaimana kita kalau mengajak Al-Quran kepada orang-orang yang nggak bisa ngaji, nggak bisa bahasa Arab? Apakah dibacakan Al-Quran juga? Akhirnya ada orang yang milih dengan membacakan tafsirnya. Kalau dibacakan tafsirnya sudah hilang mukjizat dari bacaan Al-Qurannya. Gimana caranya? Bacakan juga Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya mukjizatnya sendiri. Dan sunnah itu juga punya mukjizatnya sendiri. Dalam mengajak orang untuk datang kepada kebenaran. Jadi nggak usah perlu kita bingung bikin caranya memulai sunnah Al-Quran dan sunnah ini biar kelihatan menarik. Nggak perlu. Karena secara fitrah basyariyah, bawaan manusia, basican pabriknya, setelannya udah, itu suka sama kebaikan. Yang mana berarti kebenaran pada akhir zaman ini adalah Al-Quran dan sunnah. Cukup dipancing aja, mereka akan terpanggil. Dikutit aja mereka akan datang. Itu sudah fitrahnya. Ini yang dimaksud dengan fitrah. Maka dikatakan zakat fitri adalah zakat yang ketika kita sudah kembali kepada setelan pabrik. Maksudnya apa? Kita sudah diampuni dosanya karena bulan Ramadan kita sudah dicuci, digembleng. Datang hari fitri kita sudah bersih. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah fitri ini diambil dari kata iftar. Atau berarti adalah sudah tidak puasa. Atau makan dan minum. Dan ini sang penulis yang merangkum, Ustaz Abdul Twasikal hafizahullah ta'ala, memilih pendapat yang kedua ini adalah zakatul fitr, zakat yang ditunaikan ketika kaum muslimin berbuka. Hikmahnya kenapa kok kita diwajibkan zakat fitr di sini adalah untuk supaya kaum fuqara yang mereka untuk sekedar makan aja masih kesusahan, mereka merasakan bahagianya hari fitri seperti orang-orang yang Allah lebihkan secara finansial. Sehingga mereka yang biasanya harus mengemis, harus meminta-minta, khusus di hari fitri mereka tidak perlu mengemis-ngemis. Bahkan kalau di kota, sebagian kota, kalau di Banyuwangi pernah kita lihat, bahkan pengemisnya sampai jualan beras. Saking banyaknya yang ngasih fitrian. Ya alhamdulillah, itu menunjukkan saking semangatnya kaum muslimin untuk membayar fitrah. Kalau di zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka orang-orang yang bahkan terhitung dalam golongan fakir, tapi karena dia masih merasa iffah, merasa kuat dan merasa masih bisa cari nafkah, dia masih memberikan zakat fitri. Padahal dia adalah orang yang mustahik, orang yang berhak untuk dikasih fitri. Di zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim seperti itu. Dan juga memasukkan rasa gembira. Termasuk di antara hikmahnya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Dengan yaitu tadi, dengan kesalahan-kesalahan kita yang ada di bulan Ramadan, kita bersihkan dengan sedekah yang kita masuk dalam zakat. Itu hikmahnya. Siapakah yang memiliki kewajiban menunaikan zakat fitri? Adalah semua orang hidup yang mendapati maghrib 1 Syawal. Semua orang yang hidup mendapati maghrib Syawal, maka wajib membayar fitrah. Dalam artian, kalau seandainya ada orang sakit, kemudian dia meninggal menjelang Isya, maka keluarganya wajib membayarkan zakat untuk dia. Atau ada anak bayi janin, lahirnya habis maghrib, berarti dia nggak wajib zakat. Karena dia baru lahir, baru hadir di dunia ini, terlambat, udah Syawal nih. Namanya fitri biasanya nih kalau cewek nih. Kalau sebelumnya biasanya namanya Ramadhani. Nah itu kalau dia lahirnya sebelum maghrib berarti dia wajib di fitrahi. Adapun pendapat yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin, beliau juga membayar fitrah bagi bayi yang ada di janin. Meskipun janin itu belum lahir tapi dia sudah punya ruh, sudah hidup, maka dibayarkan fitrahnya. Ini pendapat dari Utsman bin Affan. Monggo. Apa yang dizakatkan
menurut pemahaman Syafi'iyah dan Malikiyah, yang dimaksudkan adalah makanan-makanan pokok yang menjadi sumber makanan pokok bagi kaum muslimin, seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Adapun pendapat Hanabilah membatasi macam-macam zakat fitri hanya yang tertuang dalam dalil, yaitu adalah kurma dan gandum yang menjadi pokok makanan pokok bagi orang-orang Arab ketika itu. Kalau di masa Hanabilah, kalau menurut fahamnya Hanabilah. Tapi kalau Syafi'iyah di Indonesia, semua yang menjadi makanan pokok seperti beras kita zakatkan, atau yang menjadi makanan pokok di suatu wilayah. Kalau nasi atau beras di Arab Saudi bukan makanan inti. Kalaupun mereka akhirnya makan beras, berasnya itu beras biryani kalau di sini. Yang kalau seandainya dimasak tanpa bumbu, baunya penguk dan rasanya hambar. Terus pecah-pecah lagi. Kalau pakai air, nggak cocok. Masaknya harus pakai minyak atau pakai bumbu-bumbuan. Ya jadi biryani itu, nasi mandi. Dan kalau mau beli nasi Asia Tenggara, ada di sana nasi Thailand. 1 kilonya bisa sampai 12 real. Atau 5 kilonya bisa sampai 30 real. Normalnya 5 real itu paling 7 atau 10 real. Itu di sana sampai 20 sampai 35 real, 30 real. Mahal, lebih mahal harganya. Tapi wangi. Kayak sekarang lah kita makan nasi Indonesia, murah, tapi kalau beli beras biryani, Masya Allah mahalnya. Ya seperti itu. Maka boleh itu dijadikan zakat. Berapa yang harus dikeluarkan? Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamr aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabib." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar untuk zakat fitri 1 sa' makanan secara umum ya, atau 1 sa' secara dari kurma, atau 1 sa' dari gandum, atau 1 sa' dari zabib, atau apa zabib ini? Kismis ya. Kismis jadi makanan pokok juga ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan awsa'an min aqid. Aqid itu susu yang diendapkan, kemudian dikasih ragi fermentasi. Jadinya kayak mungkin kalau di sini keju ya. Cuman kalau di sana itu keju tapi warnanya putih, masih rasanya kayak tahu. Jadi makanan pokok juga. Rasanya ya asin-asin kayak keju gitu. Cuman bening putih. Enggak sama kalau kita kuning ya kejunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin orang-orang yang paham tentang perkejuan. Tapi intinya ini juga dijadikan zakat. 1 sa' keju jadinya mahal ya. Mungkin beras saja. Jadi ukurannya adalah 1 sa'. Sebenarnya banyak khilaf di sini 1 sa' itu berapa? Karena 1 sa' itu menurut perhitungan tangan orang Arab terdahulu. Tapi akhirnya banyak para pakarnya yang menghitung kira-kira berapa kilonya. Ada yang mengatakan 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,1. Adapun penulis di sini Ustaz Abu Tutu Wasikal mengambil angka aman 2,5. Maka 2,5 ini insya Allah aman untuk zakat fitri. Biasanya kita sudah temukan ya, sudah bungkusan-bungkusan di pinggir jalan ya. Tinggal kita beli, kita serahkan. Sudah dalam bentuk 2,5 kilo. Ini per orang. Maka kalau dalam satu rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak 3, ya berarti keluarkan 2,5 kali 5. Misalkan seperti itu. Atau jadikan 1 sama keluarga besar, kemudian dibagi. Tidak apa-apa. Kapan dibayarkannya? Kapan ditunaikannya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan, "Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, maka dianggap zakat yang diterima. Maksudnya zakat fitri yang diterima, zakat fitri yang seharusnya sesuai dengan tuntunannya. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Maka adapun barang siapa yang menunaikannya, menyerahkannya setelah salat fitri, setelah Id, maka dianggap sebagai sedekah umum, bukan zakat fitri. Maka zakat fitri syahidnya dari ayat ini adalah ditunaikan sebelum salat Id.
Kalau dibayarkan setelah sholat Id, maksudnya sebagai sedekah. Kalau seandainya mau ditunaikan di sehari atau 2 hari sebelum malam Id, kayak biasanya mungkin kita nggak sempat kalau malam Id kan, atau ketika subuh Id kita nggak mungkin sempat, harus antri kamar mandi di keluarga. Makanya mungkin mau bayar sehari sebelumnya. Maka dalam pendapat yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari di sini dari pendapat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw biyaumain. Dari hadis yang dikisahkan dari Ibnu Umar, kana Ibnu Umar mengeluarkan zakat, membayarkan kepada orang yang seharusnya diberikan kepadanya zakat sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Ini menunjukkan kebolehan mengawali menyampaikan zakat fitrah, atau mungkin bisa nitip dengan uang diberikan, tapi tentunya di sini banyak khilaf ya. Ketika kita berbicara tentang fikih itu pasti akan kita temukan banyak sekali khilaf. Maka bagaimana amannya kita kalau seandainya memang kita adalah orang yang bukan faham dalam bidang fikih, kita ambil pendapat ustadz yang memang kita ikuti atau kita taklid di situ. Enggak masalah, karena memang taklid itu dalam fikih ada ijtihad, ada taklid. Kalau ijtihad itu adalah orang-orang yang sudah berkompeten dalam urusan ijtihad. Nah, kalau seandainya dia enggak punya ilmu, enggak boleh berijtihad. Maka pilihannya adalah taklid, ngikut fatwanya imam, ngikut pendapatnya imam dan sebagainya. Itu tidak masalah insyaallah. Yang diharamkan itu adalah taklid buta. Sudah jelas-jelas sudah ada dalilnya, tapi kita tetap nggak ikuti, tetap ingkari, maka itu yang dihindari, taklid buta. Ini pembahasan tentang kapan dibayarkannya zakat dan apa yang dibayarkan. Bisa dengan uang itu ya, sebagian ada yang nitip ke panitia. Pembahasan tentang Idul Fitri ini sudah hampir akhir ya. Halaman 5 masuk ke halaman 6. Dalam Idul Fitri pembahasannya bisa dikatakan datang kepada salat Id itu hukumnya adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dalam hal apa wajibnya ini? Semuanya diikutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ani an nukhrija fil aidain, di 2 salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, al-awatiq wa dhawatil khudur wa amara al-huyyad ay ya'tazilna musallal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan pada 2 Id, mengajak pada 2 Id, al-awatiq adalah para gadis, para anak-anak wanita yang mana menjadi kebiasaan orang Arab, wanita itu jarang keluar rumah. Benar-benar enggak pernah keluar. Yang keluar itu benar-benar yang mendesak. Ya anak muda ngapain keluar? Para pemudi ngapain keluar ke rumah? Mereka semuanya benar-benar mengimplementasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Bukan ketika diajak taklim milihnya di rumah, tapi giliran belanja tetap harus berangkat. Ini para wanita di zaman Nabi seperti itu, tinggal di rumah semua. Di zaman Nabi juga enggak ada Indomaret ya. Jadi mereka yang belanja tetap yang laki-laki, yang kerja tetap laki-laki. Tapi ketika hari Id, maka para gadis diperintahkan untuk keluar, ikut salat Id. Wadawatil khudur, dan juga adalah wanita-wanita yang dipingit, yang memang sering tinggal di rumah, ditinggal di rumah dan sebagainya. Wa amaral huyyad ay ya'tazilna musallal muslimin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk tidak menempati tempat salatnya kaum muslimin. Syahidnya apa? Bahkan orang yang haid itu disuruh ikut gitu. Ketika dilarang untuk duduk di tempat orang salat karena kan mereka mungkin keluar yang najis dikhawatirkan. Mungkin wallahu a'lam bishawab, kalau sekarang mungkin dengan pelindung yang tidak akan menetes, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi syahidnya adalah ketika dilarang kan berarti mereka juga ada di tempat Id. Bahkan wanita haid pun diajak ke tempat Id. Itu sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Waktu salat Id ini agak ngebut ya. Udah siang. Meskipun mau Idnya, tapi nggak apa-apa kan kalau seandainya berhenti lebih awal. Mana tak?
Masya Allah. Afwan. Mulai tadi di sini sebenarnya, nggak apa-apa. Ini intermezzo. Nggak apa-apa kan kalau seandainya berhenti lebih awal ya. Lah Mbak Sabi. Kalau seandainya ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Yang dapat hadiah para penanya insya Allah. Masuk dalam waktu salat Id, mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali. Hanabilah berarti jumhur ulama. Mereka sepakat waktu salat Id itu dimulai dari matahari setinggi tombak. Berarti sudah ketika waktu masuk salat duha. Ketika matahari sudah terbit, kurang lebih 1 tombak. Ngitungnya gimana? Dikira-kira. Tombak itu sepanjang apa? Maka kita lihat matahari itu terbit dari batasnya, itu setinggi apa? Setinggi tombak itu mulainya. Dan berhentinya ketika matahari zawal atau ketika matahari sudah masuk waktu zuhur. Kalau di atas ini kan pas gak boleh sholat ya kita ya. Waktu zawalnya itulah kita waktu masuk zuhur. Nah ketika masuk waktu zuhur, waktu sholat Id telah selesai. Maka sunnahnya itu waktunya. Maka bebas. Dulu di zaman Khalifah, Anda lupa, Khalifah Abbasiyah atau Umayyah. Mereka terbiasa melaksanakan sholat Id waktu jam 10. Kurang lebih ketika matahari sudah panas. Karena memang mereka ya waktu itu nggak ada jam ya. Cuma dikisahkan waktu ketika matahari sudah panas. Matahari sudah panas ini kan waktu jam 10, jam 9. Kayak upacara bendera ya. Ditunggu jam 9 menjelang jam 10. Ya karena memang mereka punya kebutuhan dan kepentingan yang harus menjadikan mereka sholat jamaahnya ditunda sampai matahari sudah panas. Akan tetapi termasuk di antara sunnahnya adalah mengawalkan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengakhirkan salat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan salat Idul Adha. Dan Ibnu Umar, ini dalilnya adalah diambil dikutip dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah orang yang selalu mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedetail mungkin mencontoh perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak keluar menuju lapangan kecuali ketika matahari sudah mulai meninggi. Enggak habis subuh banget. Enggak ketika matahari masih subuh banget, masih pagi. Tapi tetap beliau juga radhiyallahu taala anhuma mengawalkan Idul Adha dan mengakhirkan Idul Fitri. Kenapa demikian? Tertulis di situ. Karena Idul Fitri kaum muslimin harus menunaikan zakat terlebih dahulu, bagi-bagi beras dulu, sehingga sampai itu tertunaikan secara keseluruhan, barulah mereka sholat Idul Fitri, barulah bisa sholat Idul Fitri, sehingga terakhirkan. Ini yang termasuk diantara menyebabkan di masa khalifah tadi, Khilafah Abbasiyah atau Umayyah, anda lupa, sampai matahari panas, karena memang mereka harus menyelesaikan pembagian zakat terlebih dahulu. Adapun Idul Adha, kenapa diawalkan? Karena biar cepat selesai nyembelihnya. Dan makanan yang pertama kali dimakan pada hari Idul Adha adalah kambing hasil sembelihan. Itu sunnahnya, bukan kewajiban. Karena kalau seandainya kita nunggu hasil sembelihan kita, sembelihannya dikasih ke panitia, dagingnya baru dibagi habis zuhur, masaknya habis asar, belum lunak, nggak ada panci, prestoan, akhirnya manual, ya buka poso. Habis asar bisa jadi. Maka ini adalah sunnahnya kan. Ketika para sahabat ketika itu mereka menyembelih sendiri, dan pengolahan sebenarnya kambing itu cepat loh, pengolahan kambing itu. Itu dulu ketika anak mondok di Boyolali, teman-teman itu mereka punya kebiasaan nyembelih kambing. Wallahu a'lam bishawab dari mana kebiasaan ini, tapi mereka biasa nyembelih kambing sendiri. Dan itu Masya Allah cepat sekali. Misal ada 10 orang yang berkurban, 10-10-nya ini ikut terlibat dalam penyembelihan, dan masing-masing langsung buka sendiri. Ada 10 kambing langsung disembelih semua. Ada 12 yang dititipkan di pondok, dimulai itu jam 7:30, jam 10 sudah dimasak. Sudah dalam bentuk gulai sudah. Mereka cepat dalam menyembelih. Tapi Masya Allah, kalau pondok pesantren dimanapun mereka berada, mereka cuma gak bisa sabar pas masak. Kadang-kadang masih bau kambingnya. Itu makanya rata-rata kalau antum temui, kok ada orang gak suka kambing, kayaknya dari pondok dia. Trauma dari masakan pondok.
Itu pondok kuno ya. Pondok kuno kan masih mungkin ya seperti itu, buru-buru. Ala kulli hal itu sunnahnya. Adapun pelaksanaannya dilakukan di mana? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id, beliau keluar dan melaksanakannya di musalla. Musalla itu sebenarnya tempat salat ya. Tapi di zaman Nabi, musalla yang dimaksud adalah yutlaku tentang tempat yang luas, tempat terbuka. Kalau yang tempat tertutup ya masjid. Meskipun zaman Nabi masjidnya juga terbuka, tapi ada atapnya, masih ada temboknya, maka ini masjid. Adapun salat Id disunnahkan salatnya di tempat terbuka, di lapangan. Itu yang dimaksudkan dengan musalla. Kalau masjid itu di tempat tertutup. Bukan musalla itu berarti nggak ada mihrab khutbah Jumatnya. Kalau masjid dipakai Jumatan. Itu kan istilahnya di Indonesia. Berarti kalau salat Id di musalla, masjid kecil. Bukan, ini istilah zaman itu. Ini istilah di zaman itu, yang dimaksudkan musalla adalah lapangan besar. Tapi kalau seandainya mengharuskan salat itu di dalam masjid, maka hukumnya sah-sah aja. Karena sejak zaman dahulu, sejak dia diperintahkannya salat Id itu dilakukan di Masjidil Haram, sudah dilakukan di dalam masjid. Karena kita tahu ya Masjidil Haram dulunya juga tempat terbuka. Dulu Masjidil Haram itu adalah cuman Ka'bah. Sampai sekarang sebenarnya itu masih terbuka. Cuman kan sekitarnya sudah dibangun masjid, perbangunan. Dulu cuman hanya ada Ka'bah, kemudian sampingnya adalah pemukiman masyarakat. Ketika masyarakatnya belum banyak. Semakin banyak orang yang datang ke Masjidil Haram membutuhkan space khusus untuk ibadah di sekitar Ka'bah, maka semakin dibangunlah. Pertama kali pembangunan Ka'bah ada bangunan yang menutupi, ada tempat untuk orang sholat di bawah naungan, jadi masjid istilah kita, itu baru di Khilafah Umayyah. Sebelumnya belum dibangun seperti itu. Dulu masih perkampungan. Perluasan sampai sekarang kita tahu masjidnya menjadi masjid yang sangat besar. Dan sejak dahulu salat Id selalu dilakukan di Masjidil Haram di Ka'bah. Itu enggak masalah. Jadi ya yang mau salat di musala monggo, yang mau di masjid ya monggo, enggak ada salah. Tapi sunnahnya Nabi selalu keluar melakukannya di musalla atau di lapangan. Beberapa sunnah yang perlu kita bahas untuk orang yang ketika ingin keluar berangkat kepada salat Id. Yang pertama adalah seperti orang yang salat Jumat, ingin berangkat kepada salat Jumat, yaitu adalah mandi besar, bukan mandi wajib, tapi mandi besar. Beda ya, mandi besar sama mandi wajib. Ritualnya sama, cuman kalau mandi besar itu maksudnya adalah untuk hari-hari yang disunnahkan mandi. Kalau mandi wajib mau gak mau harus wajib, harus mandi. Beda, meskipun caranya sama. Ada sebagian mengatakan sama, ada yang sebagian mengatakan beda. Yang mandi wajib harus berwudu terlebih dahulu baru mandi. Ada yang mengatakan semuanya sama. Mandi besar itu ya mandi-mandi aja. Tapi menurut sekali lagi ini adalah pendapat dalam fikih yang masyhur adalah mandi besar itu seperti mandi wajib, yaitu adalah berwudu terlebih dahulu kemudian mandi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi syahidnya di sini adalah mandi ketika mau berangkat Id. Seperti juga ketika mau berangkat salat Jumat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar selalu mencontoh ajaran Nabi SAW yang sudah kita katakan tadi, dan beliau selalu mandi ketika mau berangkat Id, dua Id ini, Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah berhias diri dan juga memakai pakaian yang terbaik. Dari pakaian yang terbaik kita gunakan bukan pakaian yang terbaru, tapi pakaian yang terbaik. Bukan pakaian yang termahal, tapi pakaian yang terbaik. Karena biasanya gamis sebagus-bagusnya harganya tidak akan semahal baju-baju distro. Ya, bukan berarti kemudian kalau terbaik itu termahal kemudian pakai celana jeans, terus pakai baju yang slim fit, kemudian pakai peci, pakai sajadahnya pun yang rapi, masya Allah kayak model aja. Dan nggak harus baru.
Wallahu a'lam bishawab. Sunnah dari mana ini ketika mau lebaran harus pakai baju baru? Sebenarnya ya nggak masalah kalau seandainya memang dia itu mampu. Tapi masalahnya kalau yang minta baju adalah akhwat. Setelan baju akhwat itu mahal. Serius, setelan baju itu akhwat itu mahal. Yang laki-laki paling jubah antum berapa? Paling 200.000 itu udah bagus. Rabbani aja 140-an ya paling ya. Itu udah bagus. Kalau beli yang grosiran 80 dapat. Kalau punya akhwat 80.000 dapat cadarnya doang antum. Itu yang cadar cuma pakai tali ya. Kalau cadar yang nutupin mata juga ya lebih mahal. Makanya antum yang belum nikah bersyukurlah punya banyak tabungan. Yang pengen beli sepatu futsal baru beli dulu sana. Habis nikah nanti beli cadar antum. 2 style sepatu spek dapat 1 style baju jubah untuk istri. Ya ala kulli hal, maka yang terbaik yang digunakan, yang paling sopan, bukan yang paling trendy. Ini ya, syariat kita itu dibangun di atas dalil, syariat kita itu dibangun di atas benar, diatur di atas apa yang menjadi contoh Nabi SAW, bukan diatur di atas yang paling keren. Termasuk diantaranya ketika kita bersikap, mas-mas muda, kita itu kadang-kadang ketika dalam bersikap, karena kita itu masih muda dan membutuhkan pengakuan, kita pengen tampil keren, pengen tampil beda supaya diakui. Akhirnya menisbatkan itu dalam hal gerakan-gerakan Islam. Maka kita tekankan di sini, dalam pendapat Islam kita tidak diperintahkan mengikuti mana yang paling keren. Syahidnya apa? Apalagi ini adalah berkaitan dengan pergerakan kaum muslimin misalkan, yang berkaitan dengan kaum muslimin yang terjajah di Palestina, itu kan sensitif sekali ya. Tapi yang menjadi perlu kita sesalkan adalah ketika akhirnya kaum muslimin dengan keren-kerenan upload status Pray of Palestina, upload status, upload doa. Kalau seandainya yang diupload doa menjadikan orang yang membaca status itu akhirnya mendoakan karena akhirnya ingat la ba'sa bihi. Kalau ditulisi Pride of Palestina itu apa itu kemudian Palestinanya merdeka. Kan enggak. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika anak muda kaum muslimin mewajibkan orang Islam ya harus update status seperti itu. Anda pernah loh ketika lagi gencar-gencarnya kemarin itu Palestina dijajah lagi, mulai dulu sebenarnya ya. Cuma lagi viralnya lagi, kemudian anak upload status tentang status apa gitu, punya Ustadz Raihanul Bahrain kalau nggak salah. Tentang kesehatan, kemudian ada yang DM, kok antum nggak upload tentang Palestina, antum nggak pro Palestina ta? Masalahnya adalah pro Palestina apa urusannya sama upload status? Karena upload status itu kaitannya dengan keren. Kalau pro Palestina itu dalam doa adalah kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sebagai sesama muslim. Dan konteks dalam hubungan Islam itu enggak pernah diurus dalam hal keren-kerenan. Doakan itu lebih maslahat daripada upload status. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika kemarin Perancis ya. Perancis yang menghina karikatur Nabi ya. Yang mereka menghalalkan karikatur Nabi ya. Mungkin gara-gara itu kalah di final ya. Didoakan seluruh kaum muslimin. Nah itu kemudian pada menghina dan blokir produk Prancis. Keren kan? Masya Allah, kecemburuan kaum muslimin. Melarang kita belanja produk Prancis. Dari sudut pandang awam itu keren. Dari sudut pandang pembisnis itu pembodohan. Kenapa demikian? Yang dilarang dibeli adalah produk Prancis. Yang produk Prancis yang tersebar di Indonesia itu sudah dibeli orang Indonesia. Sudah dijual sama orang Islam. Sudah dibeli sama orang Islam, dijual lagi untuk cari modal, untuk cari untung. Kalau ternyata akhirnya tersebar jangan beli produk Prancis, Prancisnya nggak keganggu ekonominya, udah dibeli. Yang keganggu siapa? Kaum muslimin Indonesia. Itu loh kalau suatu pergerakan itu dilakukan dengan yang penting keren, nggak mikir.
Dan lebih heran lagi itu apa? Ada yang beli produk Prancis banyak-banyak kemudian dibuang di jalanan. Keblinger ini orang. Kenapa? Prancisnya nggak terugikan sama sekali. Dianya yang buang-buang duit. Tapi keren kan? Keren. Infak demi kemuliaan Islam, menghinakan Prancis. Infak dia dari hartanya. Jihad. Cip. Kalau seandainya anak komentar kayak gini pas waktu viral-viralnya dulu, diserang anak. Bisa ikutan viral anak. Tapi waktu itu ya ngapain? Kita kan nggak suka yang viral-viral ya, kan nggak boleh ya. Tapi ya kalau ternyata viral ya naudzubillah lah. Janganlah terlalu keras. Fitnahnya viral itu susah. Maka dalam beragama itu sudut pandang kita itu diatur. Mana dulu yang benar nih, sesuai syariat atau tidak, sesuai contoh Nabi atau tidak, sesuai perintahnya atau tidak. Ketika mau melarang, sesuai larangannya atau tidak. Jangan sampai kita bahkan melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, cuman karena berlandaskan biasanya kaum muslimin menyukai hal yang seperti ini. Jangan. Kemudian juga termasuk menghindari suatu hal. Jangan sampai menghindari suatu hal tadi hanya karena sungkan, hanya karena pakewo, tapi lakukan itu karena sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ucapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar sholat Idul Fitri dan Idul Adha menggunakan pakaian yang terbaik. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Poin yang ketiga adalah ketika sholat Id disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Sebatas makanan untuk membatalkan ingatan kita kalau pagi harus puasa. Karena selama 30 hari, selama 29 hari kita terbiasa pagi nggak makan. Maka konsumsi sedikit untuk membedakan hari itu adalah hari Idul Fitri. Yang mana kita tidak berpuasa di situ. Makan sedikit. Kalau makannya sampai 1 porsi bakso sama ketupat, nah nanti pas sholat Id bingung. Biasanya toiletnya nggak ada. Atau toiletnya cuma 2 akhirnya ngantri. Tapi di sini nggak ada sholat ya, nggak ada sholat Id di sini alhamdulillah insyaallah. Kemudian kalau pada sholat Idul Adha Nabi Muhammad SAW menahan untuk tidak makan terlebih dahulu sampai yang disembelih sudah masak dan makanan pertama yang Rasulullah makan adalah sembelihannya. Kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin menahan diri untuk tidak makan sampai sholat Id, baru setelah sholat Idul Adha baru kita makan setelah Adha, tidak masalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kul min udhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sarapan di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul. Tidak berangkat di hari fitr sampai Rasulullah sarapan, makan pagi. Dikatakan makan di sini kenapa? Karena Rasulullah pun makannya sedikit aslinya. Bukan kemudian makan besar ya. Wala ya'kulu yaumal adha dan tidak makan pada hari adha. Hatta yarji'a fa ya'kul min udhiyatihi sampai pulang makan dari hasil kurbannya. Kalau ini untuk memungkinkan saja sekali lagi. Dan itu hikmah yang sudah kita sampaikan tertulis ya. Dan ini kita dapatkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, yaitu adalah kenapa harus berpuasa ketika pada Idul Adha dan kita harus membatalkannya di pagi ketika Idul Fitri. Yang keempat adalah dalam takbir. Bertakbir ketika keluar hendak sholat Id, sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr fayukabbiru hatta ya'til musalla wa hatta yaqdi as-salata fa idza qada as-salata qata'a takbir. Salat takbiratul ihram ini berbicara tentang salat Idul Fitri. Rasulullah berangkat salat Idul Fitri sembari bertakbir. Takbirnya tidak dihitung, takbirnya tidak ditentukan batas tertentu, takbirnya tidak jamaah. Ya sudah takbir. Sebagaimana yang sudah kita tahu takbir dan tahlil. Kemudian sampai sholat. Ketika sholat didirikan dan sholat selesai, sudah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti takbir. Jadi takbiran itu sunnahnya adalah sebelum sholat Id. Setelah sholat Id sudah tidak ada takbir. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ada takbiran istilahnya muqayyad dan mutlak. Kalau mutlak adalah dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Terserah kita banyak takbir di situ. Adapun muqayyadnya adalah setelah sholat Id. Setelah sholat Idul Adha kita bertakbir di setiap selesai sholat sampai selesai hari tasyrik. Hari tasyrik itu di hari tanggal 13 Zulhijjah pada sholat asar. Itu selesai. Kenapa sholat asar? Karena sholat maghrib dalam hitungan hijriyah sudah masuk hari berikutnya. Sudah masuk ke tanggal 14. Itu terhitungnya maghrib. Maka maghrib itu sudah tidak bertakbir karena sudah keluar dari hari tasyrik. Ini juga yang sudah kami tuangkan di makalah. Semuanya ini ana rangkum dari laman rumaiso.com yang ditulis Ustaz Abdul Tuasikal. Dan beliau kalau memang antum pengen membaca fikih-fikih secara umum, secara global, antum bisa baca halaman itu. Mungkin antum pengen pembahasan yang mendetail tentang pembahasan puasa, tentang zakat, tentang apa sikap dan sebagainya, antum bisa buka itu Rumaiso. Kemudian kalau ternyata antum butuh yang lebih mendetail lagi tentang khilaf, tentang pembahasannya, sang penulis di sini Ustaz Abdul Tuasikal hafizahullah selalu menukilkan marja'nya, marojik dan masadirnya. Antum bisa ikuti. Kalau ternyata buku dari marojiknya sudah ada terjemahnya, alhamdulillah. Kalau ternyata cuman pakai bahasa Arab, ya itu pentingnya antum belajar bahasa Arab lagi. Yang mahasiswa bahasa Arab, alhamdulillah. Yang belum, ayo ngaji bahasa Arab lagi. Ya itu untuk mencari marojik. Karena sekarang kalau nggak ada buku, PDF pun jadi ya. Sampai ada kaidah para mahasiswa, I love PDF ya. Saking pengen gratis ya. Ala kulli hal, mungkin kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Kalau ana bisa jawab, bisa akan ana jawab. Kalau tidak, astaghfiru minkum.